tahun 55 saya masuk sekolah kita, tahun 57 saya selesai, dan tahun 58 saya berencana mau ke Bandung, tetapi karena perang, pemberontakan, saya tidak bisa datang ke Jawa atau ke Bandung. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menanamkan di dalam diri saya kerinduan untuk pelayanan di mana saja. Saya lahir di Cimahi tahun 35. Ya, 35 itu sudah lama ya. Tadi sudah disebut sudah 82 tahun. Tapi sebenarnya 82 tahun nanti bulan Agustusnya itu. Puji Tuhan, selama tahun-tahun saya hidup itu, Tuhan sudah menolong apa yang Dia mau berbuat dalam hidup saya. Dengan pertolongan Tuhan, setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya sudah diberikan kesempatan untuk melayani, baik di sekolah. Coba saudara hitung secara matematika. Dari tahun 59 sampai tahun ini menjadi guru, dulu masih sekolah Alkitab, lalu menjadi institut, sekarang menjadi PTT, perguruan tinggi teologi, dan masih melayani Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberikan kepada saya kesempatan melayani sebagai gembala, sebagai guru, dan juga diberikan kesempatan oleh misioneri waktu lalu sebagai penghargaan untuk bisa mengikuti kongres di luar negeri. Wah, luar biasa. Amin. Dan sampai sekarang saya punya janji kepada Tuhan. Tuhan, selama Engkau memberikan kepada saya hidup untuk bisa melayani Engkau, saya akan memakai hidup saya yang sisa. Seberapa lama saja Engkau mau pakai hidup saya akan tetap melayani Engkau sampai titik darah yang terakhir. Pada waktu saya mendengar sekolah teologi Parakletos mau ditutup, saya sangat sakit hati. Tapi sampai sekarang ini kami masih tetap mempertahankan, tidak akan ditutup, akan berlanjut terus. Saya punya janji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menolong, akan banyak orang yang bisa lagi datang kepada Tuhan. Sejak tahun 59 saya mengajar sampai hari ini. Tuhan sudah membina banyak hamba-hamba Tuhan. Sampai yang tamat atau yang dijebolkan dari Parakletos, berada di Minahasa, berada di Jakarta, berada di Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Tengah. Siapa yang ada di sini yang tadi pagi bersaksi pergi di Kalimantan? Saya lupa tanya kalau ada pergi ketemu dengan mahasiswa kami yang ada di sana, perempuan, ada 3 orang, tapi mereka setia melayani, dan pemerintah sudah memberikan kepada mereka tanah untuk mereka berkebun dan menanam pohon karet, dan sekarang mereka menyadap karet itu dia menjadi uang. Tuhan sudah memberkati keluarga mereka. Di Balikpapan ada juga mahasiswa kami, dan sampai di Nunukan juga ada. Ya, saudara-saudara sekalian, di Halmahera ada, di Papua ada, di Jayapura, di Sorong, di Biak, sampai di satu tempat yang apa itu, Raja Tiga. Tiga Raja atau Raja Tiga? Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Wah, kekurangan satu sudah mati. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tapi ini hanya pendahuluan saja. Kalau berjanji kepada Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan mempermalukan kita. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita. Amin. Dan Dia akan menjamin kehidupan kita dengan kesehatan. Tanggal 27 November tahun 2016, saya dilarikan oleh anak saya ke rumah sakit.
Dan saya pikir wah ini sudah mau akhir berkarya. Sebab kenapa saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, pekerjaan saya belum selesai. Amin. Saya masih mau menyelesaikan lagi pekerjaan yang diberikan kepada saya untuk saya laksanakan. Saya minta kepadamu Tuhan, berikan saya kesempatan untuk lanjut. Dan sampai hari ini puji Tuhan masih memberi kesehatan dalam hidup saya. Pada hari ini atau pada malam ini saya ingin untuk menyambung sedikit apa yang sudah disampaikan pada khotbah tadi pagi. Tetapi pada malam ini saya suka berbicara tentang keteladanan di dalam hal mengikuti dan menjadi berkat bagi Tuhan di dalam hidup kita sekarang ini. Kita tahu bahwa kita sedang hidup di dalam satu masa yang jahat sekarang ini. Di mana-mana orang merencanakan jahat. Orang merencanakan berbuat ini, merencanakan berbuat itu dengan cara begini, dengan cara begitu, dengan liciknya. Tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, sekali-kali kita akan menyesal. Karena Tuhan mau menyertai kita hingga kesudahan alam. Mari kita tunduk kepala dulu dan bayang buat firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, pakailah pada saat ini hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan menjadi saluran berkat untuk mereka-mereka itu yang perlu menerima akan apa yang akan disampaikan ini. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan Engkau mempermalukan hamba-Mu, tetapi permuliakanlah hamba-Mu di hadapan-Mu, supaya setiap telinga yang mendengar akan menerima berkat dan kembali dengan kekuatan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat. Amin. Pada malam ini saya suka berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan pada orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Mulai dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar, kalau mau. Kalau tidak mau, Tuhan tidak paksa. Tetapi kalau saudara mau, saudara tidak akan menyesal. Karena apa yang Tuhan mau memberi kepada kita bukanlah pemberian yang asal-asalan saja, tetapi yang menjadi pegangan dalam kehidupan. Usia saya sudah mendekat kepada masa berakhirnya. Tapi Tuhan masih mau pakai, puji Tuhan. Amin. Kalau sampai sekarang saya masih bisa berjalan sendirian, istri sudah diambil oleh Tuhan tahun 11. Sekarang saya berjalan sendiri. Anak-anak saya khawatir, papi, jangan lagi pergi jauh-jauh. Jangan nanti di tengah jalan, papi, terjadi apa-apa, orangnya nggak tahu. Dan kami tidak tahu. Saya bilang, biar kamu tidak tahu, Tuhan tahu. Dan tidak sekali-kali dia akan mempermalukan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan beserta dengan saya akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Sampai boleh tiba di rumah di mana saya sudah datang. Seorang teman saya sebagai hamba Tuhan dari gereja GPDI pernah berkata, Bro, pada waktu saya melayani Tuhan dan saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya sudah berjanji kepada Tuhan, sampai pada akhir hidup saya mau melayani Engkau. Sekalipun saya akan mati di atas mimbar, saya siap melayani Tuhan. Usia dia dengan saya hanya beda sedikit, tapi dia sudah pergi, dia sudah mendahului. Waktu kami ada kongres di Jogja, saya mendengar berita dari istri saya bahwa pendeta ini sudah meninggal. Wah, sakit apa dia?
tidak sakit, tidak sakit. Tapi sementara dia di atas mimbar, dia berkhotbah dengan semangat. Tiba-tiba dia jatuh, dan pada waktu dia jatuh, jemaat menolong. Tapi waktu diangkat, habis nafasnya. Apa yang dia minta dari Tuhan, jadi. Sekalipun mati di atas mimbar. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau Engkau lihat saya punya hidup besok akan jatuh, angkat saya hari ini. Supaya saya jangan binasa. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya ini sebagaimana yang Engkau sudah lihat, itulah kebolehan saya atau yang bisa saya lakukan bagi Engkau. Saya tidak perlu untuk pekerjaan yang besar, terlalu besar. Cukup yang berfaedah menyelamatkan banyak orang. Puji Tuhan, saya senang, bro. Tadi pagi banyak anak sekolah minggu di sini yang didoakan. Ini malam juga ada, tidak terlalu banyak. Tapi saya ingat selama saya punya pelayanan 20 tahun di gereja Sidang Jemaat Allah di Tomohon. Sebagai gembala di gereja pembina. Pernah satu waktu anak-anak sekolah minggu dikumpul dan bertemu di gereja itu. Sebab anak-anak yang datang adalah dari beberapa cabang. Kumpul di gereja tidak cukup. Sebab anak-anak itu ada 350 sekian anak yang terkumpul. Orang dari gereja Protestan, waktu mereka lihat begitu banyak berbaris di jalan, mereka bilang, bukan main, berapa anak-anak banyak kan? Heran, sebab banyak orang yang datang kepada Tuhan dan melayani. Amen. Dan kalau sekarang gereja yang ada di Tomohon, di mana saya pernah jadi gembala, diganti oleh bekas murid saya, diganti oleh pendeta Munica, diganti lagi oleh pendeta yang lain, dan sampai sekarang ini yang jadi gembala di situ adalah mantan anak sekolah minggu yang saya sudah bimbing untuk datang ikut Tuhan. Dari sejak kecil saya bersaksi kepada opaknya. Kemudian saya bersaksi kepada anak dari opaknya. Anak ini yang gembala, dia mendengar berita dari papanya. Dulu Om Welem ada sembahyang, ya saya punya nama Welem ya. Om Welem ada sembahyang dan berkata kepada papi, Niko, nanti anak akan ada yang menjadi gembala. Amin. Dia berkata, nggak mungkin, nggak ada. Tapi saudara sekalian, buktinya sampai sekarang ada yang melayani, dia melayani Tuhan, dan sampai sekarang ini dia berkata, saya akan melayani berapa lama saja di dalam pelayanan ini. Dan saya masih berkata, masih ada lagi anak satu yang akan melayani untuk gembala. Bukan main. Berwel ini dia tahu sekali siapa. Sebenarnya tidak ada. Tapi puji Tuhan, ada satu yang sekarang melayani dengan Bapak Pendeta Ikiriwan Simpson Pio. Dia juga anak sekolah minggu. Dan ada beberapa banyak dari sekolah minggu. Makanya kepada guru-guru sekolah minggu, jangan kecewa jadi guru. Sebab kalau mereka berhasil dan menjadi hamba Tuhan, mereka memenangkan jiwa. Amen. Mahkota yang mereka akan dapat, atau hadiah yang mereka akan dapat, engkau juga mendapat sedikit daripada bagian pelayanan mereka. Jangan kecewa, jangan putus asa. Ibu-ibu, layani kepada anak-anakku dengan keyakinan. Saudara kalau membawa Alkitab, marilah saudara buka kitab sucimu, dan saya minta ada satu pemuda di sini yang ada suara besar barangkali ya, yang boleh tolong saya untuk membaca di dalam kitab Pertama Timotius pasal 4. Pertama Timotius pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16.
Saya tidak lama sebab saya hanya diberikan waktu terbatas. Jadi saya minta tolong. Ada yang bisa baca? Mana? Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya. Terima kasih. Awasilah dirimu. Apabila engkau menyampaikan kesaksian, menunjukkan kepada orang tindakan-tindakan, sebab di dalam hal itu saya pernah berkata di dalam kelas, kalau kita berkhotbah, orang mendengar apa yang kita khotbahkan. Tetapi orang tidak hanya mendengar, dan itu yang menggairahkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lihat, itulah yang mereka perhatikan. Kita bisa mengajar orang hidup dalam kesucian, tapi kalau kita tidak hidup dalam kesucian, orang bikin malu kepada kita. Orang memalukan kita. Begitulah hidup sebagai seorang pengiring Tuhan, sebagai seorang Kristen yang sejati. Mungkin tidak begitu. Tetapi kalau kita hidup di dalam kesucian, tindakan-tindakan kita orang perhatikan. Lebih gampang orang memperhatikan apa yang mereka lihat daripada mereka ingat apa yang mereka dengar. Yang mereka dengar sama dengan di sekolah, guru mengajar, mereka baca. Yang didengar dengan apa yang mereka lihat, mereka yang bedakan. Dan yang banyak tertanam di dalam diri hatinya adalah apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat setiap hari. Mama-mama, ibu-ibu yang diperhatikan oleh anak-anak kepada ibunya adalah, mama orang yang baik atau jahat? Mama seorang yang murah hati atau yang keras hatinya, atau yang tidak bermurah hati? Kalau ditanya kepada anak, siapa yang lebih baik? Papa atau mama? Mama. Kenapa mama lebih baik? Ya sebab tiap hari mama yang melayani kami, memberi makan. Papa jahat. Ada anak yang begitu ya. Tapi ada juga anak-anak yang menilai papa lebih baik dari mama. Kenapa mengatakan papa lebih baik dari mama? Papa kalau marah hanya tegur. Mama kalau marah dia cubit. Sampai sakit ya. Papa kalau marah angkat kayu untuk memperlihatkan kejahatannya. Tapi papa tidak sampai hati mau pukul, sampai patah kaki. Tetapi kalau mama bilang tidak kasih makan, anak itu menangis kalau kelaparan. Anak melihat dari apa tindakan. Ini suatu hal yang sederhana yang bisa kita saksikan dalam kehidupan ini. Untuk menjadi seorang Kristen yang baik, supaya bisa menjadi saksi di luar,
mulailah dari dalam rumah. Kalau kita di dalam rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang diperhatikan oleh tetangga yang ada di sebelah kiri kanan rumah, apa yang mereka lihat? Mereka yang menyaksikan kepada orang yang lain, bukan orang-orang yang dekat, tapi orang-orang yang jauh. Sebab mereka hidup berdekatan. Ada cerita yang mengatakan begini, saya tinggal di rumah itu. Setiap pagi, selalu dari pagi sampai siang, selalu dengar di dalam rumah itu seperti ada orang berkelahi. Kenapa? Sebab di dalam rumah itu ada orang yang tidak bisa tahan diri apabila melihat sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya sendiri. Itu sebab dia jadi marah, sehingga orang di tetangganya berkata, bagaimana kalau ada kebaktian? Hampir tiap minggu ada kebaktian di rumahnya, tetapi orang di situ hidupnya tidak ada berubah, tidak ada perubahan, tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi contoh. Tapi ada seorang anak kecil yang bisa menjadi teladan kepada orang tuanya yang keras. Setiap pagi, pada waktu dia bangun tidur, dia mendoakan buat dia punya papa dan dia punya mama. Orang tua tidak mengajar itu, tapi dia mendengar di sekolah minggu. Doakan buat orang tua. Dan anak ini sembahyang buat orang tuanya. Pada waktu itu, papa dan mama seringkali bentrok. Ada pertengkaran dengan mulut. Satu sama lain mengeluarkan niat-niat yang kurang enak untuk didengar. Anak ini perhatikan, anak ini doakan, anak ini sembahyang buat dia punya papa dan dia punya mama. Dan anak ini berkata kepada kakaknya, kak, sembahyang buat papa dan mama, supaya dia orang baik, ya. Supaya mereka itu berbaikan. Jangan selalu dari pagi sampai siang sampai sore kami hanya dengar mereka sering berdebat. Anak kecil, anak menjadi berkat kepada orang tua, bukan orang tua menjadi berkat kepada anak. Apakah saudara mempunyai kerinduan untuk menjadi berkat kepada anak-anakmu? Ataukah nanti anak-anakmu yang menjadi berkat kepadamu? Saudara jawab kepada Tuhan. Yang berikut di dalam pelajaran ini yang kita lihat sini, perhatikanlah setiap langkah hidupmu. Awas-awasilah hatimu, dirimu, supaya engkau tidak salah melangkah. Ada istilah di Manado bilang, salah langkah kaki bangka. Artinya kalau salah bisa bersalah tergelincir. Akhirnya mesti pergi kepada tukang pijit karena kaki sakit. Orang bisa tergelincir dan jatuh apabila dia jalan di jalan yang licin. Tetapi kalau ada orang yang memberikan perhatian, hati-hati, di sana licin, dia akan hati-hati. Ada orang yang memberitahukan. Saudara, di dalam kehidupanmu pada saat ini, kalau engkau rajin datang dan bertemu dengan teman-teman rohanimu atau datang ke gereja dan mereka memberitahukan, sekarang kita orang hidup, sekarang kami hidup di masa yang sangat tegang, apalagi pada waktu-waktu yang lalu kami ada di daerah, selalu kami perhatikan kalau dengar pada waktu masih kampanye Ahok, ya, kami pikir, aduh bagaimana orang Kristen di sana ya dengan keadaan seperti ini. Saya tidak sembunyikan rahasia ini. Gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara, Manado, Bitung, Tomohon, Amuran,
kawan-kawan Danau sampai selatan setiap hari berdoa. Amin. Untuk tidak sampai terjadi bentrok antara orang Kristen dan yang non-Kristen. Apalagi kalau mereka dengar bahwa ada hal ini, hal itu, doanya kepada Tuhan, Tuhan tolong semua orang Kristen yang ada di Jakarta. Dan sampai selesai, sekarang sudah tidak dengar lagi berita-berita itu. Ya. Sudah agak tenang, puji Tuhan. Kekristenan tetap. Ibu, baik. Saya sering kali telepon kepada cucu saya, Marco, kamu di Bekasi aman-aman? Oh, aman-aman. Tidak ada apa-apa di sini. Tapi kami di daerah dengar, wah di sana diam orang begini, orang begitu, seperti mengancam. Tapi katanya aman. Dan setelah saya ada beberapa malam di sini, saya lihat ya aman. Kami jalan-jalan dan saya kemarin pergi ke PRJ dan lihat di sana bagus semua. Puji Tuhan. Inilah hari yang baik, di mana kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau saya ke pasar, walaupun saya sudah tua, saya sering ke pasar. Kalau tidak pergi dengan motor, pergi dengan mobil. Saya masih bisa bawa mobil. Cuma sekarang mobil saya sudah dikeluarkan karena mau diganti. Mau diganti yang baru, tetapi belum terganti-ganti. Saya masih menunggu, siapa tahu nanti akan datang. Nah, saya masih menunggu saatnya. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saya yakin pada waktu saya ada di pasar, saya bisa menjadi saksi. Amin. Dan saya bersaksi bukan kepada orang Kristen. Saya bersaksi kepada orang-orang Gorontalo. Orang Gorontalo sudah tahu mereka punya agama apa ya. Saya bilang, saya suka bercanda, bergurau. Hebat, kamu punya daerah di Gorontalo. Hebat, bersih, di pasar bersih. Oh iya, obat, bagus kita orang punya pasar sana. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Habis saya bilang begitu, kalau di sana bisa bagus. Kenapa dan kamu di sini kotor seperti ini sekarang? Mereka tertawa, ya, Opa, ini orang-orang Gorontalo yang ada di sini itu orang Gorontalo yang sudah diusir dari Gorontalo. Sebab orang ingin tahu kebersihan dari orang datang di sini, bikin kotor di sini. Ya. Jadi saya berkata kepada mereka, kalau begitu kamu membersihkan, kamu punya tempat sendiri dan juga membersihkan kamu punya diri. Kamu kalau hari ibadah ini kamu hari apa? Jumat. Kenapa kamu tidak pernah pergi ke masjid kalau hari Jumat? Ya. Tapi kemudian mereka suka putar radio, mereka putar lagu-lagu, nyanyian rohani dari gereja yang ada di Tumohon, gereja Sion. Mereka dengar khotbah. Tidak ada mengaji kalau di sana. Kecuali mereka putar yang dari Jawa. Itu kesaksian kecil-kecil saja, tapi tidak mustahil. Satu saat mereka akan kenal Tuhan. Amin. Kita mesti banyak berdoa, saudara. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak hal. Keteladanan kita diperhatikan oleh mereka. Keteladanan seorang Kristen bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang non-Kristen. Dari pengalaman yang mereka lihat, dari kehidupan kita ini, mereka bisa ambil apa yang baik. Yang mereka lihat, wah, kalau saya melakukan seperti dia, saya bisa jadi seperti ini.
Dan sekarang ada banyak orang dari Jawa yang tinggal di sana. Mereka berkata, Manado, ya biar mohon mereka bilang Manado aman. Mereka pulang ke Jawa, kembali ke sana bawa keluarga. Mereka ke Manado, dorong-dorong gerobak, jual bakmi atau bakso, ya, jual es. Sekarang tidak ada yang jual es, yang banyak bikin rumah makan. Dari gerobak dorong sampai sekarang sudah ada warung, ada yang sudah beli tanah, membangun rumah. Dari usaha kecil sampai mereka sudah ada perusahaan. Mereka sudah ada mobil, dulu hanya motor. Mulai dengan gerobak dorong, mulai dengan beli motor, lalu kemudian mendring, ya, cicil, mobil. Sekarang sudah ada mobil hebat. Kemarin di Pasar Baru, saya dengan teman-teman pendeta lihat ada yang jual es potong. Lalu ada satu pendeta pergi beli, saya bilang, kotor, mau coba rasa. Waktu beli, yang jual begini, Om dari Manado ya? Iya, kenapa? Ya, kedengaran itu bicaranya, bicara Manado. Oh iya, saya punya adik ada di Manado. Oh, kerja apa? Jual es potong. Tapi sekarang dia sudah ada rumah, sudah ada mobil, sudah ada usaha banyak. Dia berkata keuntungannya besar sekali di sana. Saya juga mau ke sana, mau pindah di sana. Tapi bukan menjadi orang Kristen, hanya untuk berusaha cari hidup. Tapi kami berkeyakinan bahwa kehidupan kekristenan yang ada di sana, walaupun orang-orang yang melihat itu mereka belum menjadi orang Kristen, tapi dari kehidupan itu mereka sudah bisa menerima apa yang baik, yang menjadi teladan untuk mendorong mereka. Saudara yang ada di sini, ingin saya menyampaikan bahwa kehidupan keteladanan kita sebagai orang di dalam gereja, satu dengan yang lain, itu patut diperhatikan. Di dalam keluarga pun, antara orang tua dengan anak, baca di dalam 1 Tesalonika itu, ya kalau saudara bisa baca dalam pasal 5 ayat 12 sampai 15, kehidupan di dalam kekeluargaan, satu dengan yang lain saling menghiraukan, menasihati, menunjukkan kepada mereka apa yang baik. Jangan biarkan mereka yang peduli amat dengan kamu. Jangan. Nasihati mereka. Kalau engkau menasihati anak-anakmu, engkau menyelamatkan anakmu dari kebinasaan. Tapi kalau engkau tidak menasihati anak-anakmu, engkau membiarkan anakmu itu akan korban binasa. Karena tidak ada orang yang memperhatikan. Saudara, ada satu lukisan yang saya pernah terima. Saya dapat beberapa puluh tahun yang lalu tentang satu cerita di India. Seorang yang biasa hidup di laut, menyelam dan menanam keong-keong kecil untuk ada mutiara. Dan dia buka keongnya, dia taruh sebiji pasir di dalamnya dan tutup. Dan biarkan itu terus. Dan dia taruh tulisan di luarnya, nomor tanda begitu. Dan pada setiap beberapa waktu keong-keong itu diperiksa oleh penyelam. Tapi pada satu waktu si penyelam ini menjadi sakit. Apa yang dia sudah simpan untuk dia mau jual masih ada dalam pundi-pundi.
Dan dia berkata kepada anaknya pada waktu dia sakit, "Anakku, sekarang papa sudah tua. Mungkin tidak berapa lama lagi papa akan meninggal. Tetapi papa mau meninggalkan kepadamu sebagai pemberian dan yang harus dijaga." Dia ambil kantongnya, yang dia mau jual, dia sendirikan. Dan yang dia memberi kepada anaknya adalah mutiara yang paling khusus. Dan dia berkata, "Simpan ini baik-baik sebagai peninggalan dari papa." Kemudian papa itu meninggal. Dan setelah papanya meninggal, anak ini bingung. Sebab dia berkata kepada dirinya, "Pemberian dari papa waktu masih hidup, saya sudah tidak tahu taruh di mana. Hilang." Dia biarkan saja. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan. Jadi hilang. Mungkin orang yang mendapat itu, dia untung besar. Karena mutiara itu mahal harganya. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita menjadi teladan. Tuhan memberikan kepada kita pemberian mutiara kehidupan kekal yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Karena orang yang panggil, "Mari kita berbuat ini, mari kita melakukan ini," dan lain-lain. Kehidupan kekristenan kita patut dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan satu saudara lagi saya minta untuk membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Seperempat jam lagi barangkali saya bicara dan saya akan berhenti. Mari, ada satu yang lain boleh tolong baca. Nanti bapak-bapak boleh juga. Ada? Silakan. Ada yang? Ya. Kehidupan kita. Apa di sana ada Pak Yono? Oh ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Sampai ayat 15. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ini nasihat dari seorang bapa kepada anak yang dibimbingnya. Dan menjadi saudara yang dekat yang perlu dinasihati. Kalau kita camkan baik-baik apa yang menjadi nasihat, kita perhatikan supaya jangan kita nanti balas dendam kepada orang yang menyakiti hati kita. Dan kalau dendam itu sangat luar biasa. Ya. Marah boleh marah. Tuhan Yesus pernah marah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah dendam dengan kita. Amin. Amin. Kita boleh membuat kesalahan dengan orang lain. Tapi jangan simpan itu kesalahan terus menjadi akar pahit di dalam hati. Sebab itu yang menjerah kita, itu yang menyebabkan kita menjadi kurus, sakit,
pelan-pelan dan lama-lama mati. Hilangkan. Ada dendam. Barangkali ada istri yang ditinggalkan suaminya karena suaminya sudah menyeleweng. Dan istri berkata, nanti nanti kau ya. Ada perasaan begitu, tapi doakanlah. Selama dia salah jalan dan dia tidak mau kembali, siapa tahu satu saat dari doamu dia akan kembali dan bersama-sama dengan engkau. Pengaruh dunia bisa datang kapan saja, tapi berkat Tuhan datang pada saat-saat tertentu, tepat pada waktu kita membutuhkannya. Tidak mengecewakan, dan kita tidak akan jadi marah. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu itu menjadi berkat. Ada teman-temanmu barangkali yang menyakiti hatimu, tetapi jangan balas pada dia apa yang dia lakukan kepadamu. Doakan supaya dia bisa sadar. Siapa tahu sekarang dia marah, kemudian menjadi teman yang sangat akrab denganmu karena doa. Saudara sekalian, mengasihi Tuhan bukan hanya untuk mengasihi diri sendiri. Mengasihi Tuhan adalah untuk mengasihi semua orang. Kepada orang yang tidak dikenal pun kita perlu mengasihi. Kemarin saya terkesan pada waktu saya menghadiri pemakaman dan dengar cerita itu ibu yang sebelum ia mengembuskan nafas terakhir, dia suka membagi-bagi makanan kepada orang-orang yang dia rasa mau. Sebelum mengakhiri hari hidupnya, hari yang terakhir, dia sudah membagi kepada tetangga itu makanan. Orang tentu berpikir, kenapa dia kasih makan begitu ya? Tapi siapa tahu ada perasaan. Mungkin inilah saat yang terakhir saya bisa berbuat dan menolong orang lain. Saya mengakhiri dengan kata mutiara buat saudara. Simpan ini dan catat. Jangan tunggu besok apa yang engkau bisa berbuat hari ini. Tetapi jangan dulu berbuat hari ini yang Tuhan simpan untukmu untuk hari yang akan datang. Jangan tahan berkat yang Tuhan sudah suruh engkau memberi kepada orang yang memerlukan menerima keperluan itu. Jikalau engkau tergerak untuk memberi, siapa tahu sebelum engkau memberi, dia sudah menghembuskan napas yang terakhir. Kita tunduk kepala dan kita camkan baik-baik pesan dari firman Tuhan untuk sama-sama kita melakukan apa yang terbaik dalam hidup.